Suatu hari, si Fulan yang menderita sakit datang menemui orang pintar. Dan setelah bertemu, si Fulan diberikan segelas air. Setelah beberapa saat meminumnya, secara ajaib tubuh si Fulan merasa lebih baik. Padahal, air tersebut tidak memiliki kandungan bahan obat apapun. Namun, keyakinannya terhadap air yang diberikan tersebut membuat kesembuhan yang nyata untuk tubuhnya. Pada kasus lainnya, saat pandemi kemarin, si Fulan baru bertemu dengan seorang teman yang masih sehat. Namun, keesokan harinya dia mendengar kabar bahwa temannya tersebut sesak nafas dan dinyatakan positif COVID. Mendengar kabar tersebut, pikirannya kemana-mana dan mulai menduga-duga. Tubuh Fulan yang saat itu dalam keadaan prima seketika merasa memiliki gejala. Nafasnya mulai tidak beraturan dan akhirnya si Fulan pun ikutan sakit juga. Namun, setelah dicek, ternyata dia negatif COVID. Pernahkah kamu menyaksikan hal seperti ini atau bahkan mengalaminya sendiri? Menurut John Kelly PhD dari Harvard Medical School, hal tersebut merupakan salah satu kekuatan imajinasi. Jika Anda meminta seseorang untuk membayangkan pemandangan visual dalam pikiran mereka, Anda dapat melihat pada MRI bahwa lobus oksipital atau bagian otak yang terlibat dengan penglihatan diaktifkan. Jika Anda memberitahu orang untuk membayangkan melakukan aktivitas fisik, Anda akan melihat korteks motorik menunjukkan aktivasi. Hanya dengan membayangkan sesuatu sedang terjadi, sudah cukup untuk mengaktifkan bagian otak yang terkait dengan pikiran atau kekhawatiran ataupun rasa sakit. Sebagian dari Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah placebo. Placebo sendiri adalah istilah untuk pemberian obat kosong kepada pasien. Tujuannya agar pasien merasakan bahwa ia akan sembuh karena ia telah minum obat. Dalam dunia medis, menganggap hal tersebut hanyalah ilusi atau perasaan sembuh semata. Namun, banyak kasus membuktikan efek kesembuhan tersebut nyata dan memiliki efek terhadap tubuh. Placebo adalah pengobatan palsu yang dalam beberapa kasus dapat menghasilkan respon yang sangat nyata. Harapan dan sugesti pasien memainkan peran penting dalam efek placebo. Semakin seseorang mengharapkan pengobatannya bekerja, semakin besar kemungkinan mereka menunjukkan respon placebo. Pada tahun 1996, 56 relawan berpartisipasi dalam sebuah penelitian untuk menguji obat penghilang rasa sakit yang bernama Trifaricine. Salah satu telunjuk relawan diolesi obat tersebut, sementara telunjuk lainnya dibiarkan. Lalu keduanya dijepit dengan menggunakan sebuah alat. Menurut relawan, jari yang diberikan obat tidak merasakan sakit yang terlalu. Namun, sebenarnya Trifaricine bukanlah obat penghilang rasa sakit, namun ramuan palsu yang tidak memiliki efek penghilang rasa sakit sama sekali. Sebuah studi yang dipimpin oleh Kapcek dan diterbitkan dalam Science Translational Medicine mengeksplorasi hal ini dengan menguji bagaimana orang bereaksi terhadap obat nyeri migrain. Satu kelompok diberikan obat migrain berlabel nama obat, kelompok 2 diberikan placebo dengan label placebo, dan kelompok 3 tidak diberikan apapun. Para peneliti menemukan bahwa placebo 50% sama efektifnya dengan obat asli untuk mengurangi rasa sakit setelah serangan migrain. Ketika seseorang diberi placebo dengan label harga, mereka sering merasa bahwa placebo dengan harga lebih tinggi, lebih efektif, bahkan jika placebo mereka sama persis. Ini juga berlaku untuk obat generik versus obat bermerek. Versi generik dari obat bermerek mengandung bahan aktif yang persis sama, tetapi kemasan, biaya, dan merek dapat mempengaruhi seberapa banyak orang merespon, membuat seseorang merasakan efek yang lebih kuat dari produk yang tidak bermerek. Ternyata, warna juga mempengaruhi kinerja placebo. Pil merah, oranye, dan kuning lebih baik untuk stimulan. Pil putih, biru, hijau lebih cocok untuk obat penenang. Placebo effect merupakan fenomena yang belum bisa dijelaskan secara pasti, di mana obat, perawatan, dan terapi yang seharusnya tidak berpengaruh dan seringkali palsu, seringkali secara ajaib membuat orang lebih baik. Dunia medis telah mengenal istilah placebo sejak tahun 1700-an, ketika mereka menyadari
kekuatan obat palsu untuk mengurangi gejala yang diberikan ketika obat asli tidak tersedia, atau jika seseorang beranggapan dirinya sakit. Placebo harus terlihat seperti obat asli agar meyakinkan. Itulah mengapa placebo berwujud seperti pil, suntikan yang berisi air, dan bahkan pembedahan palsu. Placebo dan kekuatan pikiran memang dapat menyembuhkan penyakit, walaupun tentu tidak semuanya. Ada banyak penyakit yang harus tetap menggunakan pengobatan medis. Jika efek placebo dapat berdampak positif pada hasil pengobatan yang diberikan, sebaliknya efek nosebo berdampak negatif pada hasil. Contohnya, beberapa pasien yang mengalami efek samping obat seperti yang tercantum di dalam kemasannya, meski sebenarnya yang diberikan adalah placebo atau obat kosong yang hanya berisi tepung. Kata-kata yang diucapkan dokter dan perawat dapat mempengaruhi pasien secara negatif juga. Dr. Winfried Hauser mengingatkan agar tidak sembarangan mengatakan kita sedang sakit, bahkan sekedar memikirkannya dalam hati. Seseorang bisa benar-benar sakit hanya karena memikirkan dirinya sedang sakit. Dalam sebuah studi, peneliti secara acak membagi 50 pasien dengan penyakit tulang belakang kronis ke dalam 2 grup. Satu grup diberitahu bahwa tes meregangkan kaki dapat meningkatkan sedikit rasa sakit mereka. Sedangkan yang lain diberitahu bahwa itu tidak akan mempengaruhi rasa sakit mereka. Mereka yang diperingatkan tentang rasa sakit ternyata benar-benar memiliki lebih banyak rasa sakit dan tidak melakukan dengan baik tes tersebut. Pasien dapat sangat menerima sugesti negatif, terutama dalam situasi yang dianggap mengancam secara eksistensial, seperti operasi, sakit parah yang akut, atau kecelakaan. Simpelnya, nosebo muncul karena pasien kepikiran atas informasi efek samping yang diinformasikan. Yang menjadi masalah kemudian dalam dunia medis, apakah sebaiknya efek samping pengobatan tidak perlu diinformasikan? Hal ini telah menempatkan banyak dokter dalam dilema etika. Di satu sisi, mereka berkewajiban untuk memberitahu pasien bahwa pengobatan dapat menyebabkan efek samping, dan di sisi lain, mereka khawatir jika mengungkapkan hal ini akan memunculkan efek nosebo. Dr. Joe Dispenza dalam bukunya yang berjudul You Are the Placebo menuangkan pendapatnya melalui penelitiannya selama bertahun-tahun serta pengalaman pribadinya. Ia membagikan kisah tentang beberapa orang yang sembuh dari penyakit jantung, kanker, depresi, dan lain sebagainya dengan percaya pada efek placebo, dan pengalaman yang dialaminya sendiri saat berusia 23 tahun saat mengalami kecelakaan sepeda saat mengikuti kompetisi triathlon. 6 ruas tulang belakangnya patah dan diprediksi tidak akan bisa berjalan lagi seumur hidupnya apabila dia tidak menjalani operasi. Dr. Joe Dispenza kemudian sering bermeditasi dan memvisualisasikan tubuhnya kembali sembuh. Ajaibnya, dalam 12 minggu, cedera tulang belakangnya sembuh dan dapat berjalan kembali. Menurut Dr. Joe Dispenza, tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri tanpa perlu intervensi dari luar. Contohnya, saat kita terluka dan berdarah. Jika kita perhatikan, luka tersebut akan perlahan-lahan berhenti dan seiring berjalannya waktu, proses penyembuhan akan terjadi. Hal ini membuktikan, pada dasarnya tubuh kita memiliki kemampuan menyembuhkan. Dr. Joe Dispenza percaya ada kecerdasan tak terlihat di dalam diri kita masing-masing. Hal tersebut yang melindungi dan menyembuhkan diri kita setiap saat. Hal ini bukan tentang menyangkal kondisi kesehatan yang kita alami, namun kita melihat tentang kemungkinan lain yang muncul. Keyakinan mempunyai kekuatan untuk merubah kenyataan hidup seseorang. Pada tahun 2002, terdapat penelitian yang melibatkan 180 pasien untuk menjalani operasi untuk mengobati penyakit osteoartritis pada lutut. Pasien dipilih secara random untuk menjalani operasi pada umumnya, dan beberapa pasien menerima operasi placebo, di mana pasien seolah-olah dilakukan tindakan operasi padahal tidak nyata. Hasilnya sangat mengejutkan. Pasien yang mengalami operasi normal, hasilnya tidak jauh berbeda dengan pasien yang dilakukan tindakan operasi placebo. Terdapat penelitian menarik terkait studi obat antidepresan pada tahun 1998. Psikolog Irvin Kritz menemukan bahwa 19 uji klinis yang melibatkan lebih dari 2.300 pasien mengalami peningkatan kesembuhan bukan berasal dari obat antidepresan, tetapi dari placebo. Ternyata, efek placebo akan bekerja lebih baik jika kita optimis dan memiliki harapan obat tersebut bekerja. Tubuh memiliki kemampuan penyembuhan alami. Kamu hanya perlu melatih tubuh dan pikiran agar
agar mampu bekerja sama dalam merawat tubuhmu.